salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dimudahkan langkah kaki kita untuk menghadiri kehormatan undangan dari Ummi Hajadiah Mardiyah di kediamannya dalam rangka menghadiri tasyakur bin ni'mah atas kesehatan Ummi Hajadiah yang kemarin 1 bulan kena sakit Ummi. Insyaallah mudah-mudahan Ummi sehat selalu, panjang umur dan barokah. Dan juga dalam rangka tasyakur daripada ulang tahun Ummi yang ke-78. Tapi kayaknya Ummi kayak baru 18 tahun. Awet muda. Kenapa Ummi awet muda? Karena Ummi ini orangnya baik. Baik, kebaikannya itu bukan hanya dirasakan untuk diri Ummi dan keluarga, tetapi juga banyak pembelajaran bahasa Arab bertemu dengan Ummi, sehingga Masya Allah kebaikan Ummi ini kepada saya tak harus ini terasa sekali. Saya punya TPQ waktu itu baru merintis, sekarang Alhamdulillah sudah banyak murid. Ummi banyak membantu alat-alat pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian di lingkungan sini juga di masjid Ummi banyak menyumbang yatim. Mudah-mudahan Ummi senantiasa Allah panjangkan umur, sehatkan badan, dan senantiasa bermanfaat umumnya umat Islam semua. Kemudian Bapak Ibu, kita bersyukur bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita niatkan karena Allah, menghadiri undangan dan hadir di majelis ini, Allah balas dengan pahala berlipat. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, siapa orang yang niti jalan dari rumahnya yaltamisu fi ilman, dalam rangka menghadiri mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan, Allah mudahkan jalan menuju surga. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi majelis yang senantiasa Allah berikan pahala, dan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu serta dimudahkan kelak kita mendapatkan surganya Allah. Amin ya Allah. Amin. Yang kedua, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang tidak merugi dalam surah Al-Asr. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, tadi saya mengutip beberapa ayat di antaranya ayat dari surah Ibrahim ayat 7. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa id ta'adzana, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, la in syakartum, seandainya kalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, la azidannakum, niscaya Allah akan menambah. La in syakartum ini pakai lamnya lam taukid. Kalau di kelas bahasa Arab kita belajar ada isim kata benda, ada fi'il kata kerja, ada huruf. Isim itu apa? Ismin kullu lafzin dallat ala makna walam yaqtarin bizaman. Isim itu kata benda yang memiliki makna tidak terikat waktu. Kalau dalam kitab Nahul Wadi, isim itu kan kullu lafzin yadullu ala insanin, setiap lafaz menunjuk pada manusia itu isim. Au hayawanin, atau hewan, misalnya kucing dan lain sebagainya. Au nabatin, atau tumbuh-tumbuhan. Au jamadin, atau benda. Au ayyin akhar, itu isim. Jenis kata yang kedua dalam bahasa Arab apa? Fi'il. Dalam kitab Jurmiyah, kullu lafzin dallat ala ma'na waqtaranat bizaman, setiap lafaz menunjukkan makna
tapi terikat waktu kalau fi'il itu. Dan kita Al-Wadi terangkan kullu lafzin yadullu ala usuli amalin, setiap lafaz yang menunjukkan ketercapaian pekerjaan. Fi zamanin khosin, di waktu tertentu. Kalau terjadinya lalu namanya fi'il madhi. Ya, kalau di zaman sekarang namanya fi'il mudhari. Kalau terjadinya dia akan datang fi'il mudhari tambahin kata sa atau saufa. Kalau perintah namanya fi'il amr. Ada jawaban semua nih. Baik, udah saya pulang. Kemudian yang ketiga, kullu lafzin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'athar. Setiap lafaz tidak memiliki makna yang jelas kecuali bergabung dengan yang lainnya, baik bergabung dengan isim atau bergabung dengan fi'il. Kalau dalam kitab jurumnya ma la yaslu alaihi dalilul ismi wala dalilul fi'il. Dia tidak cocok kalau dinyatakan sebagai isim, enggak cocok huruf. Kalau dinyatakan sebagai fi'il juga enggak cocok, itu huruf. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman la in syakartum la, sungguh ya seandainya kalian bersyukur la azidannakum, saya tambah, kata Allah. Berarti Allah berfirman dengan kata taukid, sungguh. Wala in kafartum, dan apabila kita mengkufur nikmat Allah, inna adzabillahi, sungguh ya azabku sangat pedih. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu amat sayang kepada hambanya yang bersyukur ditambah. Tapi ketika kufur, inna adzab, itu juga azabku, bukan Allah akan mengazab, tapi diingatkan tentang azabnya. Nah, maka mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang senantiasa bersyukur. Bila mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, dianugerahkannya misalnya ya jabatan, amanah, maka diantara syukurnya adalah melaksanakan amanah sebaik mungkin ya, dan juga tidak mengkhianati amanah tersebut. Maka kita doakan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanat kepemimpinan menjadi pemimpin yang amanah adil, dan rakyatnya menjadi rakyat yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Nah, pada hari ini sebenarnya ini rasa syukurnya Umi ini tepat banget. Kenapa saya bilang tepat? Pertama, Umi baru sembuh dari sehat, ya. Bapak Ibu, kalau di antara ya tanda-tanda Allah cinta kepada kita itu Allah Subhanahu wa taala memberi kita ujian. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau udah cinta sama hambanya itu diuji. Ya, Bapak Ibu kalau dulu sekolah ya SD kelas 1 nggak ada ujian, naik kelas kagak? Bisa lulus kagak? Nggak bisa. Ternyata dengan ujian kita meningkat. Pun begitu kita kalau dalam kehidupan ini diuji oleh Allah, diantaranya diberi kita sakit. Ya, maka ketika orang sakit itu ya, sebagian orang berkata ada 3 ya yang hilang. Ya, apa tuh? Katanya kalau orang sakit itu yang hilang pertama, yang hilang itu rasa enak makannya dicabut. Yang kedua apa lagi? Mukanya pudar. Kemudian dosanya dicabut, diambil. Nah, ketika sembuh Allah kembalikan apanya? Rasa enaknya makan, istirahat, kecerahan wajahnya. Satu yang dikembalikan, dosanya. Jadi orang yang sakit itu sebenarnya lagi disayang sama Allah. Ya, jadi orang beriman itu kata Nabi Muhammad SAW sesuai tadi hadis yang saya sampaikan, selalu perkaranya itu untung. Dia dapat nikmat, dia bersyukur, dapat pahala, diuji oleh Allah, dapat kesulitan, musibah, dia sabar, dia ajaban. Ajaban itu kalau diartikan, ajaban itu mengagumkan. Ini pakai masdar, ya, ajaban. Li amril mu'min, untuk perkara orang beriman, inna amrahu kullahu khair.
perkara orang beriman itu semuanya baik, ya, semuanya baik, maka beruntung jadi orang Islam, jadi orang beriman ini. Kenapa? Karena sudah dilandasi tauhid, la ilaha illallah, dilandasi syahadat syahadu la ilaha illallah wa anna rasulullah. Amalannya semuanya baik, kondisinya semuanya baik. Apabila wadaka illa limu'min, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Apa? In asabahu, ya, in asabathu sarra, kalau dia dapat perkara-perkara menyenangkan, fasyakara, maka ia bersyukur, fakana khairlah. Bapak Ibu kalau dapat yang enak-enak bersyukur nggak? Bapak Ibu dapat ya dari suaminya hadiah, ya, gaji ke berapa gitu, 2 kali lipat, senang nggak? Dikasih hadiah sama anaknya, mama nih habis dapat rezeki, dibeliin gelang emas, bahagia nggak? Dibeliin misalnya kendaraan, senang nggak Bapak Ibu? Itu alhamdulillah la ilaha illallah, Allahumma laka aslamtu wa laka sajadtu, sajada wajhillahi khalaq wa sawwa syaqqa sama basal min hawli wa qadi tabarakallah hasanal ini. Itu pahala, dapat nikmat. Tapi kalau dapat nikmat mah umum ya, bersyukur biasa. Artinya orang kalau dapat bahagia umum. Ternyata kata Nabi, wa in asabathu dharra, pun kalau dia ketimpa yang enggak mengenakan, musibah, sakit, ya. Apalagi misalnya kehilangan, aduh ya Allah, saya duit dompet jatuh gitu ya. Atau di ATM, kok ini berkurang. Nah, kemudian dia sabar. Ya Allah, saya kena sakit, mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya. Mudah-mudahan dekat sakit ini saya ibaratnya bisa bersabar. Itu pahala baginya, bahkan sampai duri yang menusuk ketika ia berjalan, ia kemudian sabar, itu adalah pahala dan penghapus dosa bagi Bapak Ibu kita. Kalau kita belum seberapa Bapak Ibu ya, coba Bapak Ibu bayangkan yang di Palestina, di Gaza, Masya Allah. Dan hari ini kita bersyukur, tanggal 19 Januari 2005 dinyatakan gencatan senjata oleh siapa? Oleh Hamas, ya, dan juga oleh lawannya Israel. Walaupun Israel belum menepati, tapi Amerika sudah mendeklarasikan mediatornya dengan Qatar dan dengan negara Mesir. Dinyatakan, diumumkan di dunia gencatan senjata. Bapak Ibu orang beriman, ya, Masya Allah, diuji sekali, ya. Bagaimana ujian di Gaza? Kita ada seberapa. Tapi pahala untuk mereka yang mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya, kalaupun mereka meninggal, maka meninggalnya syahadah, syahid. Ya, pun ketika mereka hidup melakukan perlawanan, ketika mereka merdeka memiliki kemuliaan dalam beribadah dan dalam menuntut ilmu, ya. Bapak Ibu kalau ada yang masih muda, ya, yang belum bisa ngaji, ya, usia-usia belasan, ya, usia 20-30, malas gitu. Kita harus malu, kenapa? Karena Umi, ya, beberapa juga sahabat kita di LBIK, ya, usianya sudah sepuh, tapi semangat ngajinya tidak kalah. Yang saya pernah ya di kelas 2C ya, ada almarhum Pak Siddiq. Beliau itu datang pakai tongkat, usia 70 lebih. Subhanallah. Dan setiap saya ngisi ya di Cibinong, dia hadir, bahkan nginep di rumah Pak Ahmad Syafi'i. Saya bilang ya Allah, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jangan merasa pesimis. Ya, kalau di Inggris ada falsafah never too old to learn. Ya, nggak ada kata tua belajar, ada kata long life education. Dalam Islam, Nabi udah bilang, utlubul ilma minal mahdi ilal. Tuntut ilmu dari buayan, dari kita timang-timang orang tua, ilallah disampai yang lain. Artinya belajar itu senantiasa sepanjang hayat. Dan orang-orang yang senang belajar adalah orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul. Sebagaimana hadis tadi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman
sahhalallahu lahu bihi thariqan jannah. Siapa orang nanti jalan di dalam menuntut ilmu, baik itu ngaji Al-Qur'an, tajwid, tartil, atau belajar Al-Qur'an makna-maknanya atau nahwu sorobnya, ya i'rabul Qur'annya atau terjemahnya, belajar lagi kemudian fikihnya, akidahnya, akhlaknya, ini agama, atau belajar yang pelajaran-pelajaran tentang kehidupan yang baik. Itu semuanya adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita pelajari, ya niscaya janji Allah apa? Orang yang belajar untuk ilmu Allah tinggikan derajat. Apa dalilnya? Surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau menghadiri satu majlis, alladzina amanu idza qila lakum tafassahu, apabila kalian dikatakan berlapang-lapangan dalam satu majlis, fafsahu, maka lapangkanlah. Wa idza qila unshudu, dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdiri. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, niscaya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang dianugerahi ilmu lebih tinggi beberapa. Maka menuntut ilmu, belajar, apalagi yang pelajari Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar agama, belajar umum pun, ya itu adalah amalan-amalan yang diciptai oleh Allah dan Rasul. Bahkan dalam hadis riwayat lain tambahkan, ya sesungguhnya para malaikatnya Allah, bahkan ya ikan di lautan memohonkan ampun bagi orang-orang yang senang menuntut ilmu. Umur panjang, ya adalah yang panjang umur dan yang amalnya baik. Dan seburuk-buruknya manusia, ya adalah yang panjang umurnya tapi selama hidupnya itu banyak berbuat zalim atau menjahati orang. Maka kata Nabi Muhammad SAW, khairukum man tala umruh wa hasuna amal. Sebaik-baik di antara kalian umatku, kata Nabi Muhammad SAW, man tala umruh, yang panjang umur, dan hasuna amal, dan amalannya baik. Wa syarrun nas man tala umruh wa sa'a amaluh. Ya. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah ya kita hadir di Kediaman Umi Hajariyah. Ini kita merasakan ya, semangat dari Umi kita mengundang kita, dan inilah ada di antara ya daripada apa kebaikan-kebaikan Umi. Di antara ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an, ya kita agar senantiasa dianugerahi untuk bisa bersyukur, ya firman-Nya ya yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbi, duhai Allah, auzi'ni, anugerahkan aku, an ashkura, untuk dapat bersyukur, ya untuk dapat bersyukur atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, ya wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua. Nah, ini kerasanya doa ini kalau orang udah 40 tahun. Karena 40 itu katanya udah ngerasain jadi orang tua. Kalau dulu waktu jadi anak sering ngelawan, ya jadi orang tua kesel gitu. Pas bilang dia jadi orang tua, anak gitu, oh iya tua saya dulu, ya Allah, ada umur gini, kemudian ada anaknya pun alhamdulillah bersyukur. Ini adalah bukti dari rasa syukur kita ya kepada orang tua, dan terlebih ya kita bersyukur pada orang tua, karena orang tua kita yang mewariskan daripada agama yang kita sekarang apa kita pegang dan kita yakin, yaitu agama Islam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli